Bab 1071. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Saat itu, dia telah pulih sepenuhnya dan dalam kondisi sehat. Dia bergegas sepanjang jalan dan akhirnya tiba di benteng organisasi pembunuh Necromancer, yang merupakan gudang terbengkalai yang terletak di pinggiran kota. Zeke menyelinap ke dalam gudang tanpa diketahui siapapun, gerakannya diam seperti hantu. Di gudang, Zah berlutut di tanah, dengan putus asa memohon Rosie untuk menyelamatkan nyawanya. Aduh, memiliki Duver sepertimu terlihat identik dengan Zeke adalah penghinaan yang sangat pedas baginya. Mengapa Zeke lumpuh dan bukan kamu? Rosie memarahi Zah. Zah tertegun sejenak dan bertanya, kamu kenal Zeke? Rosie mencibir, tentu saja. Zah memohon maaf sebesar-besarnya, tolong lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Aku kenal seorang tabib ilahi yang pasti bisa menyembuhkan Zeke. Oh. Ceritakan lebih banyak lagi, perintah Rosie. Dia telah menggelitik rasa ingin tahunya. Zah dengan cepat menjelaskan, teman saya adalah seorang dokter ilahi yang telah tinggal di Rivermouth. Dia telah menyembuhkan orang-orang dalam keadaan vegetatif serta infark cerebral. Dia akan dapat menyembuhkan Zeke juga. Puff. Terdengar suara samar di kejauhan. Zeke, yang telah menyatu dengan bayangan, tidak bisa menahan tawa pada percakapan mereka. Jika saya tidak salah, dokter ilahi yang disebutkan Zah sebenarnya adalah saya. Lagi pula, hanya aku yang bisa menyembuhkan pasien dalam keadaan vegetatif dan infark cerebral di seluruh provinsi Rivermouth. Sekarang, Zah ingin aku menyembuhkan diriku sendiri. Absurditas ini sampai tingkat tertinggi. Terkejut, Rosie melompat berdiri ketika dia mendengar tawa mengejek keluar entah dari mana. Siapa yang tertawa? Tunjukkan dirimu sekarang. Saya tidak pernah berpikir seseorang akan berhasil menyelinap ke gudang tepat di bawah hidung saya. Orang ini pasti yang terbaik. Jangan bingung. Ini hanya aku. Zeke melangkah keluar dari kegelapan dan mengungkapkan dirinya. Itu kamu. Keduanya tercengang saat melihat Zeke muncul di hadapan mereka. Apa yang baru saja terjadi? Kabar di jalan adalah bahwa Zeke lumpuh total, dan hanya otaknya yang masih berfungsi. Bagaimana bisa Zeke yang sekarang melangkah dengan kuat dalam posisi tegak dengan kekuatan dan vitalitas seekor harimau? Dia tampak jauh dari lumpuh. Bahkan, dia terlihat lebih sehat daripada rata-rata Yo. Apa yang terjadi di sini? Rosie segera menghampiri dan mencubit tangan Zeke. Bukankah kamu seharusnya lumpuh? Dia bertanya dengan nada bingung. Zeke menjawab dengan jijik, tidak, aku tidak bisa diganggu hanya oleh seorang lelaki tua. Aku hanya bermain-main dengannya dengan berpura-pura lumpuh. Zah merasakan kulit kepalanya tertusuk-tusuk saat mendengar jawaban Zeke. Di matanya, bahkan Francis Sullivan yang legendaris bukanlah apa-apa untuk dibicarakan. Seberapa jauh adik kembar saya datang? Sementara Rosie lega melihat Zeke lagi, pada saat yang sama, dia menghela nafas kecewa. Dia berpikir bahwa Lacey akhirnya akan meninggalkan Zeke setelah dia menjadi lumpuh. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bersamanya. Sekarang, mimpinya telah hancur berkeping-keping. Zeke tercengang dengan ekspresi Rosie. Dia seharusnya senang bahwa saya telah pulih sepenuhnya. Kenapa dia mendesah putus asa? Bagaimanapun, Zeke tidak bisa diganggu oleh hal-hal sepele ini. Dia berbalik untuk menginterogasi, katakan padaku, apakah kamu lebih suka mati atau hidup? Zah buru-buru menjawab, hidup. Aku ingin tetap hidup, tentu saja. Oh, adikku sayang, aku mohon padamu untuk menyelamatkan hidupku. Tutup mulutmu. Zeke mengecam dengan kebencian yang sangat besar terhadap orang yang mengaku sebagai saudaranya. Dia berteriak dengan marah, aku bersumpah, aku akan membunuhmu sekarang jika kamu mengucapkan kata-kata, adik kecil, lagi. Zah langsung menggigit lidahnya saat mendengar ancaman Zeke. Zeke melanjutkan, saat ini, saya akan memberi Anda kesempatan lain untuk menebus diri Anda sendiri. Saya yakin Anda pernah mendengar pepatah yang berbunyi, bangkit seperti burung phoenix dari abu. Jadi, Anda akan menggantikan saya dan berpura-pura mati. Kali ini. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup selamanya dan memberikan sejumlah besar uang untuk pensiun. Zah menatap Zeke, bingung, apa maksudmu dengan pura-pura mati untukmu? Bab 1072. Zeke mendekat ke arah Zah dan berbisik di telinganya, menceritakan seluruh rencananya. Setelah mendengarkan penjelasan Zeke, Zah menjadi ragu.
Jika aku melakukan persis seperti yang Zeke katakan, ada kemungkinan aku akan kehilangan nyawaku. Zeke melanjutkan, kamu sebaiknya memikirkannya baik-baik. Jika kamu bekerja sama denganku, kamu akan memiliki setidaknya 70% kesempatan untuk bertahan hidup, dan jika kamu melakukannya, kamu dapat hidup dengan nyaman selama sisa hidupmu. Jika tidak, kamu akan mati untuk selamanya. Tentu. Anda sangat sadar bahwa Williams menginginkan kepala Anda di atas piring. Sekarang setelah Nyonya Williams menjadi kepala keluarga sekali lagi, apakah menurut Anda dia akan membiarkan Anda hidup? Zah tidak bisa berhenti gemetar ketakutan saat menyebut Madam Williams. Ketika dia menyanderanya sebelumnya, dia hampir mengambil nyawanya. Dia harus diliputi oleh kebencian. Aku yakin dia ingin mengulitiku hidup-hidup. Saya ragu saya bisa lolos dari kematian jika saya tetap terkurung di rumah Williams. Setelah berjuang dengan pikirannya sendiri untuk waktu yang lama, Zah menggertakkan giginya dan menjawab dengan enggan, baiklah, aku akan melakukannya. Oke, gumam Zeke. Tiba-tiba, Rosie memanggil Zeke saat dia berbalik, berniat meninggalkan tempat itu. Hanya sebentar, katanya. Zeke berhenti dan bertanya, ada lagi, Rosie. Rosie menatap penuh kasih pada Zeke dan mengaku, Zeke, jika suatu hari, kamu benar-benar lumpuh, aku akan tetap bersedia menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Zeke terkejut dengan pengakuan cinta Rosie. Cinta adalah topik yang begitu rumit. Apa itu cinta, dan mengapa cinta melampaui hidup dan mati? Di sisi lain, anggota keluarga Sullivan berkumpul dengan gembira di aula pertemuan. Suasana sangat gembira, seolah-olah mereka sedang merayakan tahun baru. Francis akhirnya berhasil melumpuhkan Zeke dengan sukses. Ini adalah berita terbesar yang mereka terima baru-baru ini. Franciscus mengingatkan, meskipun Zeke telah lemah, hatinya terkontaminasi oleh racun. Jangan menggali hatinya untuk saat ini, karena tidak ada gunanya saat ini. Setelah seminggu, racun di hatinya akan mengalir ke otaknya. Itu akan menjadi waktu utama untuk mendapatkannya. Suara, ya, yang menggema terdengar di seluruh ruangan. Setiap anggota Williams membuat janji mereka kepada Francis, masing-masing. Franciscus kemudian meninggalkan aula untuk melanjutkan meditasinya dalam pengasingan. Namun, tidak seperti yang lain, Lennon merasa sedikit tidak sabar. Dia ingin segera mencabik-cabik Zeke sehingga dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bertanya dengan hati-hati, Nenek, saya pikir saya harus melihat Zeke sekarang. Anda juga tahu bahwa Zeke ahli dalam ilmu sihir. Bagaimana jika dia bisa menetralkan racun? Jadi, saya ingin memeriksa kondisinya dan memutuskannya. Semua tendonnya saat dia masih lemah dan sakit. Jauh lebih aman dengan cara ini. Lady Sullivan bisa melihat menembus pikiran Lennon. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk membalas dendam pada Zeke. Setelah mendengar itu, dia mengangguk dan setuju, kamu benar. Ini memang ide yang bagus. Namun demikian, kamu harus ingat bahwa kamu hanya diizinkan untuk memutuskan tendonnya tanpa membunuhnya karena hatinya masih berguna bagi kita. Mengerti? Lennon mengangguk dengan wajah datar. Dengan pemikiran itu yang mendorongnya, dia memimpin kepala pengawal Sullivan dan berangkat ke Ateville dengan semangat tinggi. Matahari bersinar terang pada siang hari di Ateville. Lacey sedang memberi makan Zeke sarapan yang lezat dengan hati-hati. Setelah tidur siang, dia dengan cepat bergegas ke Linton Group. Grup Linton memiliki beberapa dokumen penting yang perlu disetujui olehnya. Dia harus memanfaatkan momen untuk menyelesaikan urusannya di kantor sehingga dia bisa kembali ke Zeke sesegera mungkin sebelum dia sadar kembali. Selama beberapa hari terakhir, dia harus menyesuaikan antara pekerjaannya dan mengurus Zeke. Dia memiliki begitu banyak beban untuk dipikul sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Telepon Zeke berdering tepat saat dia pergi ke kantor. Itu adalah telepon dari Rosie. Rosie segera memberitahu, Lennon sepertinya merencanakan sesuatu. Dia memimpin anak buahnya dan menuju ke arahmu dengan tergesa-gesa. Zeke memerintahkan, baiklah, bawa Zah padaku segera. Tidak lama kemudian, Rosie membawa Zah, seperti yang diperintahkan oleh Zeke. Zeke menasihati Zah, ingat, kamu adalah aku sekarang, orang tak berguna yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dan kehilangan suaranya. Bab 1073. Zah berkata, baiklah, baiklah. Dia kemudian pindah untuk berbaring di tempat tidur. Zeke menunggu sampai Zah tidak memperhatikan sebelum dia menusukkan 2 jarum perak ke punggung Zah. Terkejut, Zah mencoba berjuang,
hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia membuka mulutnya untuk berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar juga. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Zeke dengan ketakutan. Zeke dengan cepat menghiburnya, jangan panik. Aku hanya menyegel titik akupunkturmu untuk sementara sehingga kamu tidak akan bisa bergerak atau berbicara nanti. Kami tidak ingin permainannya selesai bahkan sebelum dimulai, kan? Lagi pula, aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu dan aku akan menepati janjiku. Saat itu, ketakutan di Zah surut. Saat itu, dari luar ruangan terdengar suara langkah kaki. Tidak diragukan lagi bahwa Lennon telah tiba bersama anak buahnya. Zeke terjun ke lemari di dekatnya, menyembunyikan dirinya di dalam tepat saat pintu kamar ditendang terbuka. Lennon memasuki ruangan dengan kursi roda dengan 7 pria kekar di belakangnya. Ketika dia melihat Zah berbaring tengkurap di tempat tidur, dia tertawa terbahak-bahak. Williams, kita bertemu lagi. Zah tidak menjawab karena dia tidak dapat berbicara. Lennon melanjutkan, Hei Williams, kamu tidak terlalu sombong sekarang, kan? Huff. Aku sudah memberitahumu bahwa memilih untuk melawanku adalah hukuman mati untukmu. Tapi apakah kamu mendengarkan? Masih tidak ada jawaban. Apakah kamu kehilangan kemampuan untuk berbicara juga? Ken, tampar dia. Salah satu pria yang dibawanya, Ken, melangkah maju dan mulai menamparkan Zah dengan keras. Pada saat dia berhenti, wajah Zah sangat bengkak sehingga dia hampir tidak bisa dikenali. Melalui semua ini, Zah tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dia juga tidak menolak sama sekali. Lennon melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa histeris. Sepertinya lengan dan kakimu benar-benar tidak berguna sekarang. Tidak mungkin kamu hanya berbaring di sana dan dipukuli. Siapa yang tertawa terakhir sekarang? Karena Anda tidak bisa menggerakkan anggota tubuh Anda, tidak ada gunanya membiarkannya utuh. Putuskan semua tendonnya. Menarik keluar belati, Ken menyeringai mengancam saat dia mendekati Zah. Dalam sekejap, warna terkuras dari wajah Zah. Memikirkan tendonnya terputus saat dia masih hidup dan sepenuhnya sadar telah membuatnya merasa ngeri secara mental. Itu akan sangat menyiksa. Sekali lagi, dia mencoba untuk berjuang dan memohon belas kasihan, tetapi itu tidak ada gunanya karena dia telah dibuat bisu dan benar-benar tidak bisa bergerak. Memadamkan. Setelah beberapa gerakan cepat, tendon di kaki Zah terbelah dan darah menodai tempat tidur merah. Rasa sakitnya terlalu berat untuk ditanggung dan Zah jatuh koma. Meski begitu, Lennon sepertinya belum puas. Kau keparat, aku belum selesai denganmu. Ken, bangunkan dia untukku. Kali ini, tidak peduli seberapa keras Ken menamparnya, Zah tetap tidak bangun. Sialan. Jangan pikir aku tidak bisa membangunkanmu, dasar brengsek. Tusuk dia di nyali. Lennon menggeram. Ken akhirnya angkat bicara, nadanya berhati-hati saat dia memperingatkan, Tuan, mungkin Anda harus menyerah untuk mencoba membangunkannya. Mengingat kondisinya saat ini, menikamnya mungkin akan membunuhnya. Tetua secara khusus mengatakan bahwa kita belum bisa membunuhnya. Anda bisa menunggu sampai 7 hari kemudian, ketika Anda harus mengambil hatinya untuk menyiksanya saat itu. Lennon mengatupkan giginya. Baik. Kamu bisa hidup selama beberapa hari lagi. Beralih ke anak buahnya, dia memerintahkan, hubungi Lesi segera agar dia bisa kembali untuk menyelamatkan hidup bajingan ini. Saya tidak ingin Penatua mengejar saya karena membunuhnya sekarang. Mengerti, Tuan? Setelah Lennon dan anak buahnya pergi, Zeke buru-buru keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan Zah. Sullivan itu benar-benar brutal. Segera, Zah perlahan sadar kembali. Kakiku. Lenganku. Bab 1074. Zah meratap putus asa memikirkan dirinya lumpuh seumur hidup. Jangan khawatir. Saya sudah memasang kembali tendon Anda sehingga Anda dapat bergerak lagi. Namun, Anda tidak akan dapat melakukan sesuatu yang terlalu berat di masa depan, seperti kerja manual. Sekali lagi, saya akan membayar Anda sejumlah besar uang sehingga Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Fiuh. Zah menarik napas panjang lega. Akhirnya, semuanya berakhir. Dia akhirnya bisa hidup tanpa khawatir. Ketika Lennon kembali ke rumah dengan penuh kemenangan dan seluruh keluarga mendengar tentang bagaimana dia secara pribadi telah melumpuhkan Zeke, mereka bersorak dan merayakannya. Jadi bagaimana jika Zeke berhasil menyembuhkan racunnya sendiri? Dia akan tetap menjadi lumpuh. Sekarang, Zeke adalah ancaman bagi mereka seperti cacing.
Esme bertanya, Lennon, kenapa kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk membawa Lacey kembali? Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang, apalagi Zeke Williams. Nenek, dalam 7 hari, aku ingin dia menonton saat aku menggali hati Williams tepat di depan matanya. Itu akan menjadi peringatan baginya agar dia akan lebih patuh di masa depan sebagai kelinci percobaan kita, Lennon menjelaskan. Esme mengangguk setuju. Ah, itu bukan ide yang buruk. Sementara itu, Lacey tidak mengharapkan telepon dari Lennon Sullivan, dari semua orang. Ketika dia memberitahu dia tentang apa yang telah dia lakukan, pikirannya menjadi kosong. Dia ingin aku apa? Sejak kapan dia tiba di Ateville? Oh tidak, Zeke. Sebelumnya, Zeke telah mematahkan keempat anggota badan Lennon. Tidak mungkin Lennon tidak membuat Zeke menderita karenanya. Dia bergegas pulang secepat yang dia bisa, air mata mengalir di wajahnya sepanjang jalan. Namun, ketika dia melangkah masuk ke dalam rumah, dia tercengang dengan apa yang dia lihat. Zeke sedang berbaring di tempat tidur, tampak baik-baik saja tanpa sedikit pun luka di tubuhnya. Bahkan, kulitnya terlihat lebih baik daripada saat dia pergi. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mulai menangis. Zeke, kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau. Aku sangat khawatir. Lacey, ada apa? Aku baik-baik saja, kan? Apa yang kamu khawatirkan? Zeke sengaja bertindak bingung. Lacey memberitahunya tentang bagaimana Lennon memanggilnya untuk kembali menyelamatkan hidupnya. Ketika dia selesai berbicara, Zeke menghiburnya. Tenang. Lennon hanya menakut-nakutimu. Aku bahkan tidak melihatnya sama sekali. Omong-omong, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ya. Lacey, pasti melelahkan bagimu untuk mengurus aku dan perusahaan beberapa hari terakhir ini. Aku khawatir tubuhmu tidak bisa mengatasinya, itulah sebabnya aku berencana untuk tinggal bersama Mom dan Dad malam ini. Itu cara Anda bisa tidur nyenyak. Jika dia benar, musuh-musuhnya akan bergerak malam ini. Zeke ingin berada di sisi Daniel dan Hannah sehingga dia bisa melindungi mereka jika terjadi sesuatu. Tentu saja, Lacey menolak dan bersikeras bahwa dia ingin menjaganya secara pribadi. Setelah banyak bujukan di pihak Zeke, dia akhirnya mengalah dan setuju untuk membiarkannya menginap satu malam di rumah orang tuanya. Rumah Lacey dan Zeke berada di pusat kota sementara orang tuanya tinggal di pinggiran kota yang lebih tenang, karena mereka memiliki masalah tidur. Setelah mengantarnya ke rumah orang tuanya, Lacey dengan enggan berkata, Zeke, aku akan ke sini besok pagi untuk menjemputmu, oke? Ya. Selamat malam. Meskipun Zeke, lumpuh, Daniel dan Hannah tidak sedikit pun meremehkan. Sebaliknya, mereka hampir memanjakan dalam perawatan mereka. Setelah saling mengenal begitu lama sekarang, mereka praktis memperlakukannya seperti putra mereka sendiri. Di tengah malam, dua bayangan menyelinap ke arah rumah Daniel dan Hannah. Mereka berhenti beberapa meter dari rumah, melihat sekeliling dengan waspada. Bab 1075. Salah satu tokoh bertanya, kamu yakin Zeke Williams lumpuh sekarang? Rekan wanitanya menjawab, jangan khawatir, informasi ini 100% akurat. Williams tidak hanya diracuni oleh keluarga Sullivan, tetapi tendonnya juga diiris oleh Lennon Sullivan. Saya pribadi melihat rekaman peristiwa penting itu. Senang mendengarnya. Pria itu menghela nafas lega. Ayo bergerak. Tunggu, kata wanita itu, apakah kita harus membunuh atau menghapus ingatan mereka? Jika memungkinkan, hapus saja ingatan mereka. Jika itu tidak memungkinkan, kami diizinkan untuk membunuh mereka semua. Dengan itu, mereka berdua terus berjalan ke kamar tidur keluarga Hinton. Seperti yang diharapkan dari pembunuh profesional, gerakan mereka ringan dan tenang saat mereka pergi ke tempat tidur. Tak satu pun dari sosok di tempat tidur bergerak saat mereka mendekat. Tepat ketika mereka akan bergerak, Daniel tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia punya kebiasaan bangun di tengah malam untuk pergi ke toilet. Kebiasaan ini akan menyelamatkan nyawanya dan istrinya. Dia segera melihat dua sosok yang berdiri di samping tempat tidur. Dia berteriak keras, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Hannah tersentak bangun mendengar teriakan suaminya. Melihat kedua sosok itu, dia menangis dan meratap, kalian berdua lagi. Kapan kamu akan berhenti mengejar kami? Sampai kami mati. Pembunuh laki-laki itu menggeram marah, diam. Terus berteriak dan kamu akan menyesalinya. Mulut Hannah terkatup rapat dan para Hinton terdiam.
Suami istri itu tahu bahwa keduanya tidak akan segan-segan membunuh mereka jika sedang marah. Pembunuh laki-laki itu berbicara lagi, karena Anda mengenali kami dengan jelas, mari kita jujur satu sama lain. Orang-orang mulai mencurigai identitas asli Leslie Hinton. Sayangnya bagi Anda, itu berarti tindakan tertentu perlu diambil agar rahasianya tidak bocor. Kami sudah mengatakan kami akan membawa rahasia ini ke kuburan kami. Mengapa Anda harus terus memaksa kami? Seru Hana. Saya minta maaf. Pembunuh laki-laki menggelengkan kepalanya. Kami tidak percaya mulut orang. Pembunuh wanita itu menambahkan, kamu memiliki dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah bekerja sama dengan kami dan kami akan menghapus semua ingatanmu. Yang lainnya adalah kematian. Daniel dan Hana bertukar pandang ketakutan. Tidak membuang waktu lagi, pria itu mengeluarkan dua jarum dan melangkah menuju Hinton. Klik. Terdengar bunyi klik pelan sebelum nyala api kecil menyala di salah satu sudut kamar tidur. Bulu-bulu di belakang leher si pembunuh berdiri tegak. Ada orang lain di ruangan itu. Mereka menoleh ke arah suara itu. Dengan cahaya yang berkelap-kelip, mereka bisa melihat Zeke dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia duduk di kursi roda, tersembunyi di salah satu sudut kamar tidur. Jantung mereka berpacu saat darah meraung melalui arteri mereka. Brengsek. Orang ini benar-benar bukan penurut. Bahkan ketika lumpuh, dia hebat dalam menahan napas dan tetap diam. Mereka adalah dua pembunuh terbaik di luar sana, namun mereka bahkan tidak memiliki firasat akan kehadirannya. Daniel dan Hana juga tercengang. Zeke seharusnya beristirahat di kamar di seberang kamar mereka. Dia juga seharusnya cacat dan tidak bisa bergerak sendiri. Jadi bagaimana dia bisa masuk ke dalam kamar tidur mereka? Zeke Williams. Aku khawatir kamu melihat dan mendengar apa yang seharusnya tidak kamu miliki. Kamu sekarang juga harus kehilangan ingatanmu atau mati. Pembunuh laki-laki itu berkata dengan dingin. Itu membuat Daniel buru-buru berteriak, tunggu. Zeke tuli dan bisu. Tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan rahasianya. Aku akan membawanya kembali ke kamarnya sekarang. Tolong jangan sakiti dia. Dengan itu, dia bergerak untuk mendorong Zeke keluar dari ruangan. Tahan. Pembunuh laki-laki mengancam, jika dia mengambil satu langkah keluar dari ruangan ini, aku akan membunuhnya. Tampak keputusasaan di wajah Daniel dan Hana. Akhirnya, Zeke angkat bicara, jangan khawatir, aku mengalami banyak kesulitan untuk memancing kalian berdua keluar. Sekarang setelah kalian di sini, mengapa aku harus pergi? Bab 1076. Kedua pembunuh itu terkejut. Kamu memancing kami keluar. Bahkan jika itu masalahnya, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kami mungkin bukan tandinganmu ketika kamu berada di masa jayamu. Namun, kamu hanyalah orang cacat yang tidak berdaya sekarang. Bahkan orang normal orang mungkin bisa membunuhmu dengan mudah. Seringai jahat melengkung di bibir Zeke saat dia bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku lumpuh? Empat orang lainnya di ruangan itu bingung dengan kata-katanya. Apa yang dia maksud dengan itu? Ada saksi yang dapat menjamin bahwa mereka telah melihat tendonnya terputus, dan semua orang tahu bahwa dia telah lumpuh. Tanpa sadar, kedua pembunuh itu melihat ke pergelangan tangan Zeke. Yang mengejutkan mereka, kulit di pergelangan tangannya halus dan tidak ternoda, tidak ada tanda-tanda cedera yang terlihat. Dia bahkan memiliki sebatang rokok yang terjepit di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, mereka berdua ingat bagaimana dia menggunakan korek api sebelumnya untuk menyalakan rokoknya. Tidak mungkin orang cacat bisa melakukan itu. Ini adalah penyergapan. Naluri mereka, yang biasa sejak bertahun-tahun menjadi pembunuh, berteriak pada mereka bahwa mereka dalam bahaya. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun, Zeke tidak memberi mereka kesempatan itu. Tangannya melesat keluar, melemparkan dua jarum perak ke arah mereka. Jarum-jarum itu menancap di punggung si pembunuh, menyebabkan keduanya ambruk ke lantai. Tidak ingin mengulangi situasi terakhir kali, Zeke datang kali ini dengan melapisi jarum dengan agen lumpuh sebelumnya. Bahkan tidak dapat menggerakkan otot, para pembunuh ini tidak akan dapat melakukan bunuh diri seperti yang dilakukan oleh pembunuh lainnya. Keputusasaan membanjiri para pembunuh. Mereka tidak bisa melarikan diri, mereka juga tidak bisa bunuh diri. Mereka secara mental bergidik pada apa yang akan menunggu mereka sekarang karena mereka berada di bawah belas kasihan lembut Zeke. Dengan susah payah, pembunuh bayaran laki-laki itu berhasil mengeluarkan suara serak, "Kak kita. Kak kita, tidak akan mengatakan apa-apa. Jangan terlalu yakin tentang itu dulu."
Mulutmu adalah milikmu tapi sekarang berada di bawah kendaliku, kata Zeke sambil tersenyum. Apa? Para pembunuh bertukar pandang bingung satu sama lain. Daniel dan Hannah masih menatap Zeke dengan kaget. Zeke, kau baik-baik saja. Maaf, Mum, Dad. Satu-satunya alasan aku berbohong padamu adalah karena aku ingin memancing mereka berdua keluar dari persembunyian, aku Zeke. Daniel memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya saat dia mengucapkan, Zeke, seharusnya kami yang meminta maaf padamu. Kami benar-benar tidak punya pilihan selain menyembunyikan ini darimu. Zeke meyakinkan, tidak apa-apa. Aku sudah lama menduga identitas Lacey tidak sesederhana kelihatannya. Berlutut di samping kedua pembunuh itu, dia berkomentar, teman-teman, saya menyarankan Anda untuk bekerja dengan saya di sini, Anda tidak ingin menderita secara tidak perlu, kan? Apa angan-angan? Kami lebih baik mati daripada memberitahumu apapun. Pembunuh laki-laki itu meludah dengan tegas. Kecewa, Zeke menggelengkan kepalanya. Yah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia mengeluarkan gulungan kotak dan membentangkannya di depan dua pembunuh, memperlihatkan deretan jarum perak. Sambil bermain-main dengan jarum, dia berkata dengan santai, dalam dunia medis, rasa sakit dapat dikategorikan menjadi 12 tingkatan. Pada spektrum yang paling rendah adalah rasa sakit akibat gigitan nyamuk. Di ujung yang berlawanan adalah penderitaan yang dirasakan seorang wanita ketika melahirkan. Namun, saya secara pribadi memisahkan rasa sakit menjadi 14 tingkat. Seorang wanita dalam proses persalinan hanya nomor 5 dalam skala saya. Mari kita lihat sampai tingkat apa yang kalian berdua bisa tahan, oke? Kata-kata itu baru saja keluar dari bibirnya ketika dia menusukkan 2 jarum ke titik akupunkturnya. Seperti yang diharapkan dari pembunuh profesional, mereka tidak menunjukkan banyak emosi. Baru pada tingkat rasa sakit yang kelima mereka tidak dapat menahan erangan mereka lagi. Ekspresi bersemangat muncul di wajah Zeke. Wow, kalian luar biasa. Kalian benar-benar membuka mata saya. Ayo lanjutkan. Ke-6, ke-7, ke-8. Akhirnya, di tingkat ke-9, mereka tidak tahan lagi. Laki-laki itu berteriak, aku akan bicara. Aku akan bicara. Hanya. Singkirkan jarum sialan ini dariku. Bab 1077. Tingkat ke-9 adalah rasa sakit yang dirasakan seorang pecandu narkoba ketika dia sedang menjalani penarikan. Itu jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh tubuh manusia normal. Sambil tersenyum, Zeke melepaskan jarum dari punggung mereka. Mereka menundukkan kepala karena kekalahan, menghirup udara dalam-dalam saat keringat membasahi pakaian mereka. Sekarang, cepat bicara. Mum dan Dad perlu tidur, perintah Zeke. Kami dari organisasi pembunuh iblis. Menarik topeng mereka untuk memperlihatkan wajah mereka, Zeke bertanya, apakah kalian berdua Luna dan Solis yang terkenal itu? Itu mengejutkan para pembunuh dan mereka melirik Zeke dengan rasa ingin tahu. Kamu bekerja di bidang ini juga. Apakah kamu seorang veteran? Sebagai tanggapan, Zeke memberi mereka sedikit senyum. Marsekal Agung seharusnya menjaga keseimbangan dunia para pembunuh di negara ini, itulah sebabnya dia mengetahui semua nama pembunuh. Jika dia mau, dia bisa melenyapkan organisasi pembunuh manapun dengan menjentikkan jarinya. Lagi pula, tidak salah bagi mereka untuk menganggap dia adalah seorang veteran di bidang ini. Mereka menganggap kebisuannya sebagai pengakuan. Solis bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran keterampilan investigasimu di atas kami. Lanjutkan, desak Zeke. Solis memulai kisahnya, 20 tahun yang lalu, bos kami menerima misi rahasia peringkat SSS untuk mengawal bayi ke pedesaan. Di tengah perjalanan, sekelompok penyerang tak dikenal menyerangnya dan dia terluka parah. Dia dan menyelamatkannya, merawatnya kembali ke kesehatan. Sebelum dia pergi, dia memutuskan untuk meninggalkan bayi itu bersama pasangan itu karena mereka tampak sangat terikat padanya. Bayi itu adalah Lacey, Zeke menyimpulkan. Itu benar. Zeke mendorong, jadi siapa sebenarnya Lacey? Mengapa perlindungannya terdaftar sebagai misi peringkat SSS? Luna menyela, kami juga tidak begitu tahu. Bos tidak pernah memberitahu kami apapun tentang itu. Tetapi ada suatu kali ketika dia benar-benar mabuk dan mengatakan kepada kami bahwa dia bukan orang biasa. Dia mengatakan jika identitasnya adalah terbuka, itu akan membawa bencana bagi negara. Baru-baru ini, berita tentang bagaimana Nona Lacey kebal terhadap semua racun telah menyebar dan banyak orang mulai mencurigai identitasnya.
Untuk menjaga rahasia ini, bos kami memerintahkan kami untuk menghapus-menghilangkan ingatan keluarga Hinton. Hanya menghapus ingatan mereka? Tanya Zeke. Solis yang menjawab, ya. Bos kami adalah orang yang terhormat dan setia. Keluarga Hinton pernah menyelamatkan hidupnya dan dia merasa berhutang budi kepada mereka untuk itu. Itu sebabnya dia tidak langsung memerintahkan kita untuk membunuh mereka. Beralih untuk melihat Daniel dan Hana, Zeke bertanya, apakah Anda tahu identitas asli Lacey? Mereka menggelengkan kepala. Bos mereka tidak pernah memberitahu kami. Zeke menghela nafas. Baiklah, kalau begitu. Kurasa satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan berbicara langsung dengan bosmu. Mom, Dad, kamu harus istirahat sekarang. Aku akan menangani keduanya. Zeke, kamu tidak berencana membunuh mereka, kan? Hana bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Aku masih punya kegunaan untuk mereka jadi aku tidak akan membunuh mereka, Zeke berjanji. Hana menambahkan, oke, itu bagus. Ngomong-ngomong, jangan beritahu Lacey tentang keadaan kelahirannya untuk saat ini, oke? Kamu tahu betapa emosional dan sensitifnya dia. Jika dia tahu tentang ini, aku khawatir dia mungkin tidak dapat menerima kebenaran. Kami akan mencoba untuk mengungkapkannya secara perlahan. Zeke langsung setuju, jangan khawatir. Meskipun Lacey bukan putri kandungmu, aku akan tetap memperlakukanmu seperti mertuaku. Juga, tolong jangan beritahu siapapun tentang aku yang tidak lumpuh. Masih banyak musuh merencanakan dalam bayang-bayang. Saya berencana untuk memancing mereka keluar dan berurusan dengan mereka semua sekaligus. Setelah itu, dia menjemput Solis dan Luna sebelum melangkah keluar dari rumah keluarga Hinton. Segera, dia membawa mereka ke gudang yang ditinggalkan Rosie. Bab 1078. Rosie menatap kedua pembunuh itu dengan kaget. Zeke, siapa mereka? Solis dan Luna dari organisasi pembunuh iblis. Rosie, bantu aku mengawasi mereka, ya. Jangan biarkan mereka kabur. Juga, sebarkan rumor bahwa mereka ditangkap olehmu. Dia tersentak setelah mendengar kata-katanya. Organisasi pembunuh iblis adalah organisasi teratas di dunia pembunuh. Solis dan Luna adalah dua dari tokoh yang paling terkenal. Bagaimana Zeke bisa terlibat dengan mereka? Kenapa kamu memenjarakan mereka? Organisasi pembunuh iblis bukanlah kelompok yang ingin kamu campuri. Bahkan grup Nekroku bukan tandingan mereka, katanya. Zeke tertawa kecil dan menjawab, aku ingin menggunakan mereka sebagai umpan untuk memancing bos mereka keluar. Aku memiliki hal-hal tertentu yang ingin aku bicarakan dengannya. Selain itu, tidak ada organisasi pembunuh yang tidak boleh aku campuri. Kamu lupa siapa aku? Rosie kemudian mengingat bahwa Zeke adalah Marsekal Agung, dan semua organisasi pembunuh di negara itu adalah miliknya untuk dikendalikan. Solis dan Luna saling melempar tatapan ketakutan. Siapa si orang ini? Apakah klaimnya suatu kebanggaan atau kebenaran? Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Bagi keluarga Sullivan, ini adalah hari besar bagi mereka. Hari ini, mereka akan mendapatkan hati Zeke dan menangkap Lacey untuk menjadi penguji racun keluarga Sullivan. Pagi-pagi sekali, Esme mengumpulkan seluruh keluarga untuk membahas bagaimana cara menjalani acara penting ini. Bahkan Patua Sullivan telah menelepon Esme untuk mengingatkannya agar memperlakukan bisnis ini dengan sangat hati-hati. Pada saat itu, keluarga Sullivan sedang mendiskusikan siapa yang akan dikirim ke Ateville untuk tugas penting ini. Lennon menawarkan diri, Nenek, lepaskan aku. Selama ini, akulah yang berurusan dengan Williams jadi aku paling mengenalnya di antara kita semua. Selain itu, aku ingin secara pribadi memotong hatinya untuk memuaskan kebencianku. Mengangguk, Esme setuju, oke, kalau begitu kamu pergi. Ingatlah untuk berhati-hati dan jangan membuat kesalahan. Nenek, Williams sama tidak bergunanya dengan cacing sekarang. Apa yang bisa dia lakukan? Kurasa tidak mungkin membuat kesalahan bahkan jika kita mau. Sullivan yang lain terkekeh mendengar kata-katanya. Mengumpulkan anak buahnya, Lennon naik pesawat pribadi untuk menuju ke Ateville. Dalam perjalanan ke sana, dia membuat panggilan telepon ke mata-mata yang dia kirim ke sana sebelumnya. Dia memberi mereka instruksi untuk mengawasi Zeke dan Lacey setiap saat, dia tidak ingin mereka kabur sekarang. Selanjutnya, dia menelepon Lacey. Lacey Hinton, kami menuju ke Ateville sekarang untuk menangkapmu dan mengukir hati Zeke Williams. Kamu punya 10 menit untuk berlari.
Jika kamu gagal, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Hahaha. Ponsel Lacey jatuh ke lantai dengan suara gemerincing saat wajahnya pucat pasi. Keluarga Sullivan ada di sini lagi. Mereka mengincar hati Zeke. Tanpa ragu, dia melesat pulang secepat yang dia bisa. Zeke, sesuatu telah terjadi. Kita harus meninggalkan Ateville sekarang juga. Cepat, kita tidak punya banyak waktu. Khawatir, Zeke buru-buru bertanya, Lacey, ada apa? Lennon Sullivan akan datang untuk kita lagi. Dia bilang dia akan menggali hatimu dan menculikku ke rumah keluarga mereka. Dia meyakinkannya, Lacey, tenang. Percayalah, dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Keringat mengalir di wajahnya saat dia panik. Tapi anggota tubuhmu. Kamu benar-benar tidak berdaya di hadapan Lennon sekarang. Sebagai tanggapan, dia menyerahkan teleskop padanya dan mendesak, Lacey, lihat atap gedung di seberang kita. Bab 1079. Bingung, Lacey menerima teleskop dan melakukan apa yang dikatakan Zeke. Segera, keputusasaan melonjak dalam dirinya. Di atap gedung seberang ada beberapa pria berpakaian hitam, menatap tepat ke tempat mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini telah ditempatkan di sana oleh Lennon. Zeke berkata, dia mungkin mengawasi kita selama ini. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri sekarang. Lagi pula, tidak ada alasan bagi kita untuk lari. Aku sengaja memancing mereka ke sini, jadi tentu saja kita tidak bisa kabur sekarang. Keputusasaan memenuhi suaranya ketika dia bertanya, Zeke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin kita harus memanggil polisi. Zeke tersenyum dan berkata, Lacey, aku agak lapar. Bisakah kamu memasakkanku mie instan? Apa? Lacey bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ada hal yang lebih penting yang dipertaruhkan di sini dan yang bisa dia pikirkan hanyalah perutnya. Setelah memastikan bahwa dia memang lapar, dia dengan patuh pergi ke dapur untuk memasak mie untuknya. Dia belum lama berada di sana ketika pintu rumah dibanting terbuka dengan keras. Sekelompok pria kekar masuk ke dalam rumah, mendorong Lennon yang terikat kursi roda. Zeke menghela nafas kesal. Terakhir kali kamu datang ke sini, kamu mendobrak pintuku. Aku baru saja memperbaikinya dan sekarang kamu menghancurkannya lagi. Katakan padaku, apakah menurutmu aku harus membuatmu membayar dengan nyawamu saja atau haruskah seluruh keluarga Sullivan membayar juga? Lennon dan anak buahnya bertukar pandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa lelucon? Orang cacat yang tidak bisa bergerak sebenarnya punya nyali untuk mengancam kita lewat pintu. Masih terkekeh, Lennon berbicara, saya ingin melihat Anda mencoba dan membuat saya membayar. Di mana Lacey? Jangan bilang dia kabur sendirian dan meninggalkan Anda. Tiba-tiba, suara pecahan kaca terdengar dari dapur. Dalam keadaan ketakutan dan tegangnya, Lacey secara tidak sengaja menjatuhkan mangkuk. Zeke memanggil dengan penuh kasih sayang, Lacey, apakah mie-nya sudah matang? Hampir, jawabnya dengan suara gemetar. Ada ekspresi kesal di wajah Lennon ketika dia mengejek, apa gunanya makan ketika kamu akan mati? Buang-buang makanan. Ken tertawa terbahak-bahak ketika dia tidak setuju, Pak, saya rasa itu tidak benar. Masuk akal jika dia ingin makan terakhir sebelum dia meninggal. Lebih baik dia mati dengan perut kenyang sehingga dia tidak akan kembali sebagai hantu lapar yang menghantuimu sebagai pembalasan. Tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak hanya berniat membunuhnya hari ini, tapi aku juga akan mencari cara untuk menyebarkan jiwanya agar dia tidak bisa berubah menjadi hantu. Lennon terkekeh. Zeke memutar matanya ke arah Lennon dan mengeluh, kamu membuatku kehilangan nafsu makan. Segera, Lacey muncul dengan semangkuk mie instan. Karena kelaparan, Zeke melahap mie sambil mengabaikan orang-orang yang bermusuhan di ruangan itu. Lacey duduk di sampingnya, memusatkan perhatiannya pada suaminya. Tatapannya hangat dengan cintanya padanya. Lennon sangat marah pada pasangan di seberangnya. Beraninya mereka mengabaikanku. Lennon berteriak, hancurkan semangkuk mie itu dan isi mulutnya dengan pecahan kaca. Anak buahnya tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan bos mereka. Mereka sudah bisa membayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu. Ken mendekati Zeke dengan nada mengancam, ini pertama kalinya aku menyumbat mulut seseorang dengan pecahan kaca. Hei, anak-anak, keluarkan ponsel kalian dan rekam ini agar kita bisa menikmatinya lagi nanti. Wajah pucat, Lacey secara naluriah bergerak untuk berdiri di depan Zeke. Berhenti.
Kalian semua, berhenti. Jangan ganggu dia atau aku akan memanggil polisi. Wajah Lennon berubah menjadi cemberut dan dia mengancam, minggir atau aku akan mendorong pecahan kaca itu ke bagian wanitamu itu. Bab 1080. Kekek lagi terdengar dari anak buah Lennon. Sebuah sinar pembunuh memasuki mata Zeke. Kamu berani menghina istriku. Kamu sudah mati. Aku sendiri yang akan memotong lidahmu dan memberinya makan anjing. Lennon mencibir, hah? Kamu, seorang lumpuh yang bahkan tidak bisa menggerakkan kedua tangan dan kakinya, sebenarnya memiliki keberanian untuk mengancamku. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa melakukan ancamanmu, aku akan diam dan biarkan kamu melakukannya. Bagaimana kedengarannya? Hahaha. Siapa bilang aku tidak bisa menggerakkan anggota badanku? Zeke mengucapkan dengan tidak menyenangkan. Semua orang menatap Zeke dengan bingung. Apa yang dia maksud dengan itu? Mengapa kata-katanya terdengar sangat aneh? Sejak mereka memasuki tempat itu, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah terus mengganggu mereka. Namun tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya, mereka sepertinya tidak bisa meletakkan jari mereka pada apa yang hilang. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget, astaga, dia baru saja makan sendiri. Dia bisa menggerakkan tangannya. Semua orang melirik tangan Zeke tak percaya. Dia benar-benar mendapatkan kembali fungsi motorik tangannya. Orang ini benar-benar bukan Yo rata-rata, mengingat dia mampu pulih dari racun Patua Sullivan dan mendapatkan kembali mobilitas di tangannya. Kaget, butuh beberapa detik sebelum Lennon bisa sadar kembali. Dia mengejek dengan mencemooh, jadi bagaimana jika kamu bisa menggerakkan tanganmu sekarang? Bisakah kamu mengalahkan elitku hanya dengan 2 tangan? Zeke menjawab, mengapa tidak? Anda hanya tidak tahu kapan harus menyerah, bukan? Tidak ingin berlarut-larut lagi karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, Lennon memerintahkan, bunuh dia dan bawakan aku hatinya. Ya Pak. Anak buahnya mengintai ke arah Zeke dengan berbahaya. Mati. Zeke meraung sebelum membanting tangannya ke meja, keras. Dengan retakan, meja itu pecah menjadi debu. Kekuatan dari tindakannya itu cukup untuk mendorong dia ke udara dan ke tengah-tengah lawan-lawannya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara tumpul tinju yang mengenai daging menggelegar di ruang tertutup. Dalam 5 detik, semua anak buah Lennon tergeletak di lantai. Satu jiwa yang malang bahkan membenturkan kepalanya ke dinding, membelahnya seperti semangka yang dihancurkan dan mengirim darah dan materi otak beterbangan kemana-mana. Itu adalah akhir dari pertempuran. Zeke berdiri tegak di antara tubuh musuh-musuhnya yang jatuh, sikapnya kuat dan menakutkan. Semua orang menatapnya dengan kaget, mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Tidak hanya dia mendapatkan kembali fungsi lengannya tetapi juga kakinya. Bahkan sepertinya dia kembali dalam bentuk puncak. Apakah racun Patua Sullivan tidak mempengaruhinya sedikitpun? Ya ampun, apakah dia bahkan manusia? Dia harus menjadi iblis, tidak ada penjelasan lain untuk itu. Tidak mungkin tubuh manusia normal dapat menahan racun. Lacey itu terkejut pada pergantian peristiwa. Zeke benar-benar baik-baik saja. Dia masih sebagai pejuang yang kuat dan mampu seperti sebelumnya. Tunggu. Tidak, ia tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dan di sini aku, begitu khawatir tentang dia. Untuk rasa saya merawat dia begitu lama. Aku bodoh telah ditipu oleh dia. Tentu saja, kemarahan dan frustrasinya padanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelegaannya karena melarikan diri dari kematian. Sementara itu, Lennon berada di ambang gangguan mental. Zeke telah pulih sepenuhnya saat dia sendiri masih lumpuh. Tidak mungkin Lennon bisa melawan lawannya dalam kondisinya saat ini. Lupakan tentang menggali hati Zeke, dengan datang ke sini Lennon praktis mengantarkan dirinya ke ambang pintu kematian. Sialan kau, Patua Sullivan, kau bajingan yang tidak bisa diandalkan. Ini semua salahmu, aku mati karenamu. Zeke perlahan berjalan ke arah Lennon, yang bahkan tidak bisa bergerak mundur. Yang terakhir bisa dilakukan hanyalah menyaksikan dengan ketakutan saat kematian semakin dekat. Sambil tersenyum kejam, Zeke berkata, sekarang, saatnya kita melunasi hutang kita.